hadir mengikuti kegiatan ini pada kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Rawang Utara Pimpinan, yang diwakili oleh Ibu Wakasek Kesiswaan Ibu Ati, yang saya hormati Wakasek Kurikulum, Wakasek Sarpras, Wakasek Humas, dan Wakasek Kesiswaan. Dan yang saya kasihi dan saya banggakan, Bapak Ibu guru sekalian yang hebat dan super, terima kasih sekali lagi. Selamat siang untuk kita semua. Apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu guru yang baik hati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat menyempatkan diri untuk hadir bersama mengikuti kegiatan yang kami laksanakan ini, yaitu diseminasi dalam menumbuhkan budaya positif pada SMA Negeri 2 Rawang Utara Beo Ginang. Dan adapun susunan acara atau kegiatan, agenda kegiatan yang akan kita ikuti bersama pada hari ini, izinkan saya membacakannya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu doa nanti dipandu oleh Pak Boni, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya nanti dipandu oleh anak Jenny. Kemudian berikutnya sambutan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Rawang Utara Bibina yang diwakili oleh Ibu Wakasek Kesiswaan nanti Ibu Ati, sekaligus nanti akan membuka kegiatan kita hari ini dengan resmi. Kemudian yang kelima, seminar atau diseminasi yang nanti akan dibawakan oleh saya dan rekan saya Gregoris Gassu SPD dan juga Meltian Arindi SPD, nanti akan mendiseminasikan atau menyampaikan, menginformasikan berkaitan dengan materi yang akan kami bawakan. Materinya Bapak Ibu perlu diketahui sebelumnya bahwa ada 6 materi yang akan kami diseminasikan pada kesempatan ini. Di antaranya mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal sampai kepada restitusi dan segitiga restitusi. Baik, nanti kami dari ke-6 materi nanti dibagi 2, jadi 1, 2, 3 nanti saya yang membawakan untuk materi yang pertama, nanti materi yang berikutnya nanti dibawakan oleh Ibu Rini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung kepada agenda acara yang kedua, yaitu doa kepada Pak Boni. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Izinkan saya untuk berdoa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami merasa bahagia dan bersyukur atas perjumpaan kami di tempat ini. Tuhan, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu dalam acara diseminasi yang akan dipandu oleh saudara-saudara kami calon guru penggerak angkatan 10. Kami mohon terang ilahi Tuhan agar kami semua dapat mencerna dengan baik dan menerapkan apa yang baik dari kegiatan ini. Tuhan, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pak Boni yang sudah memandu kita dalam doa pembuka.
Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu guru dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada anak Zen. Baik, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Wakasiswa, yaitu Ibu Ati, sekaligus membuka kegiatan kita hari ini. Kepada Ibu Ati dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Dindo. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Rahang Utara, Bapak Samis. Yang saya hormati Bapak-bapak Wakasek dari bidang humas, dari bidang sarpras, dari bidang kurikulum, dan dari bidang kesiswaan. Selamat pagi pula juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru serta pegawai SMA Negeri 2 Rahang Utara. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama kita lambungkan pujian syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, penyertaan, dan perlindungannya kita kembali lagi berkumpul di dalam ruang ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 10. Ini kita akan menyaksikan, kita akan melihat kegiatan budaya positif yang akan disampaikan oleh kedua rekan kita CGP Angkatan 10. Seperti yang kita ketahui bahwa di SMA Negeri 2 Rahang Utara ini sudah memiliki 4 guru penggerak, 1 pengajar praktik, dan 2 calon guru penggerak Angkatan 10. Berdasarkan informasi juga kita memiliki 2 juga untuk Angkatan 11. Tentunya di lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di SMA Negeri 2 Rahang Utara ini menyambut baik
program pemerintah ini. Jadi Bapak dan Ibu guru yang belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini, mari Bapak Ibu guru kita mendaftar untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Rahang Utara, jika kita berbicara tentang budaya positif, tentunya di lembaga kita SMA Negeri 2 Rahang Utara ini kita sudah membudayakan kepada peserta didik kita tentang budaya positif, mulai dari hal-hal yang terkecil. Nah, dengan adanya program guru penggerak ini, jadi kita lebih ditekankan untuk bisa menjadi teman bagi peserta didik kita. Jadi jangan kita memberikan jarak antara kita dan peserta didik kita. Berbicara tentang budaya positif, pastinya bukan hanya 1-2 orang yang melakukannya. Tentunya semua warga sekolah. Jadi semua warga sekolah di SMA Negeri 2 Rahang Utara, kita harus bisa membudayakan budaya positif. Ketika kita membudayakan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Rahang Utara, pastinya SMA Negeri 2 Rahang Utara akan lebih maju lagi ke depannya. Lalu Bapak Ibu guru, dengan menciptakan budaya positif di sekolah kita nanti, pastinya Bapak dan Ibu guru bisa membantu peserta didik kita untuk mengembangkan karakter yang kuat, kemampuan sosial, dan sikap yang baik dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman ini ke depannya. Jadi sejalan dengan menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Rahang Utara, saya tidak banyak berbicara karena nanti kedua calon guru penggerak SMA Negeri 2 Rahang Utara Angkatan 10 ini akan berbagi praktik baik dengan kita berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Untuk itu, atas seizin Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin Bapak Pimpinan SMA Negeri 2 Rahang Utara, saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Terima kasih kepada Ibu Ati yang sudah membuka dengan resmi kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, maka kegiatan kita akan segera dimulai berkaitan dengan diseminasi. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya tadi, bahwa materi diseminasi ini dibagi menjadi 2. Jadi sesungguhnya ada 6 poin dalam materi ini. Dari ke-6 poin ini kami membagi 2. Jadi untuk poin nomor 1, 2, 3 itu saya bawakan, 3, 4, 5 dan 6 nanti Ibu ini yang menjelaskan. Baik, kita langsung saja kepada apa yang akan kita bahas dan apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu guru sekalian, seperti yang dituliskan di sana, diseminasi menumbuhkan budaya positif pada SMA Negeri 2 Rahang Utara
Beokina. Jadi sebelumnya saya mungkin perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian bahwa kata diseminasi itu lebih kepada menyebarkan, mensosialisasikan, membagikan informasi. Artinya bahwa apa yang kami peroleh selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan, maka pada hari ini kami akan mendiseminasikan, membagikan, menginformasikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf. Jadi karena sesungguhnya materi yang akan kami bawakan ini bukan berarti mengajari, menggurui, mendidik Bapak Ibu guru sekalian, tetapi kami hanya sebatas untuk membagikan informasi apa yang kami peroleh. Sekali lagi bukan bermaksud untuk mengajari, mendidik, tetapi sebatas mensosialisasikan, membagikan informasi apa yang kami peroleh selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 kurang lebih 2 bulan. Baik, kita lanjut ke materi pembahasan. Jadi di dalam pembahasan kita pada kesempatan ini ada 6 poin tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas. Jadi untuk poin keempat dan 4, 5 dan 6 nanti dibawakan oleh Ibu Rini. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran Bapak Ibu guru sekalian. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi peserta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon sampai kepada teori kontrol. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian yang berikutnya peserta dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan motivasi perilaku manusia. Tentang motivasi perilaku manusia yang akan kita pelajari, ada berapa nanti perilaku manusia, nah itu yang akan kita diskusikan secara bersama. Kemudian yang berikutnya yaitu peserta menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak terciptanya sebuah budaya positif. Kurang lebih tujuannya menciptakan lingkungan yang positif, Bapak Ibu guru sekalian. Baik, disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal. Poin pertama yang akan kita pelajari. Di dalamnya membahas tentang perubahan paradigma. Kemudian yang kedua makna disiplin. Kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal. Next. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, supaya dapat menumbuhkan semangat kepada kita semua. Jadi mungkin sebaiknya saya minta kesediaan dari Bapak Ibu guru untuk kita melakukan speaking terlebih dahulu. Jadi mohon maaf karena di hadapan Bapak Ibu sudah tersedia minuman dan juga kue, jadi sebaiknya mungkin bisa kita melakukan speaking supaya ada semangat sedikit. Jadi Bapak Ibu guru mohon izin, mohon maaf. Jadi dipersilakan untuk berdiri. Kita melakukan speaking. Speakingnya yaitu kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya supaya saya bisa mengetahui berapa jumlah kehadiran atau berapa jumlah peserta yang hadir dalam ruangan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bagi yang mendapat bilangan genap tidak harus disebut tetapi cukup tepuk tangan. Paham Ibu? Saya ulangi, bagi yang mendapat bilangan genap tidak perlu disebut tapi cukup tepuk tangan. Oke, dimulai. 1, dimulai dari Pak Largus, silakan. 1, 2, 3. Lanjut. Salah. Oke, kurang fokus. Sekarang mulai dari Bapak Pras. Mulai dari Bapak Pras. 7.
Berapa 15? Bapak sini 19. Baik. Setidaknya saya sudah dapat menemukan konsentrasi dari Bapak Ibu guru semua. Jadi mohon izin sekali lagi SPG-nya supaya lebih semangat. Tidak apa-apa ya, satu kali lagi. Jadi yang kedua ini yaitu kalau saya bilang tepuk tangan dua berarti 2 kali tepuk tangan. Oke. Kalau misalnya tepuk 2 berarti tidak harus tepuk tangan. Gitu. Pak mau Ibu? Pak? Saya ulang. Kalau misalnya tepuk tangan 2 berarti 2 kali tepuk tangan. Kalau tepuk 2 atau tepuk 5 berarti tidak harus tepuk tangan. Gitu. Oke, mulai. 1, 2, 3. Tepuk tangan 5. Mulai sudah ya. Yang tadi tulis. Tepuk tangan 5. Tepuk 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 1. Tepuk 1. Oke, tepuk 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk 5. Tepuk 5. Baik. Beri tepuk tangan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sangat semangat dan sangat antusias sekali mengikuti kegiatan ini. Baik, di kegiatan pembuka atau di kegiatan awal Bapak Ibu guru kita membahas tentang perubahan paradigma. Ya, jadi pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk melakukan kegiatan pemantik yaitu namanya cobalah buka. Kegiatan cobalah buka. Jadi ini mohon kesediaan dari Bapak Ibu guru untuk melakukan kegiatan ini karena ini sangat membekas nanti di hatinya Bapak Ibu guru sekalian. Kegiatan cobalah buka seperti yang saya tampilkan gambarnya. Jadi saya minta Bapak Ibu guru sekalian duduk secara berpasangan, kemudian mengepalkan tangannya. Bapak Ibu guru sekalian diminta untuk mengepalkan salah satu tangannya, kemudian setelah itu membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Gitu. Saya ulangi, Bapak Ibu guru dipersilakan untuk mengepalkan tangannya sambil membayangkan bahwa di dalam kepalan tangannya menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian secara bergantian kepalan tangan itu misalnya berpasangan. Contohnya Bapak Buni dengan Pak Gon gitu ya. Baik Pak Buni, saya minta waktunya Pak Buni dengan Pak Gon untuk mempraktikkan ini supaya bisa memahami nanti saya minta tanggapannya juga bagi yang bersedia untuk membuka dan tidak bersedia untuk membuka. Ya, apa alasannya gitu kan? Oke, baik. Saya beri waktu kurang lebih 20 detik lah antara Pak Buni dengan Pak Gon untuk saling membuka atau mempertahankan kepalan tangannya. Bisa dipahami? Antara Pak Buni dengan Pak Gon saling bergantian. Siapa dulu? Satu orang berusaha untuk membuka, satu orang untuk menggenggam tangannya. Siapa dulu? Pak Buni dulu. Pak Buni. Oke. Berusaha untuk membuka genggaman tangan, kepalan tangan dari Pak Gon yang dianggap bahwa di dalam kepalan tangannya memiliki barang yang sangat berharga. Iya. Silakan. Baik. Berusaha. Apakah Pak Gon bersedia membuka? Pak Gon bersedia membuka atau tidak? Bersedia. Baik, sekarang gantian. Coba Pak Buni lagi.
Pak Gon berusaha untuk membuka kepalan tangannya Pak Doni yang di dalam kepalan tangan berisi benda atau barang berharga. Pak Doni juga bersedia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali dua-duanya. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, ada beberapa pertanyaan berdasarkan kegiatan ini. Kira-kira Bapak Ibu siapa yang bersedia membuka dan siapa yang bersedia siapa yang tidak bersedia membuka? Ketika tangannya dikepal kemudian ada orang yang memaksa kita untuk membuka, baik itu dengan rayuan, dengan diiming-imingi uang atau diintimidasi atau digelitik. Siapa yang bersedia membuka dan siapa yang tidak bersedia membuka? Mungkin saya bisa minta tanggapan di antara Bapak Ibu guru. Kira-kira yang bersedia membuka dan siapa yang tidak bersedia membuka? Oke, silakan Kak Katik. Kak Katik bersedia atau tidak? Tidak bersedia. Silakan alasannya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan materi yang disampaikan tentang kepalan tangan. Jadi tadi pemateri menyampaikan bahwa ketika kita mengepal tangan ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Jadi apakah Anda bersedia ketika diiringi oleh uang ataupun apapun itu? Jadi menurut saya pribadi di dalam kepalan tangan saya ini ada sesuatu yang berharga untuk saya. Jadi disogok dengan apapun, saya tidak akan bersedia untuk membuka ini karena yang berhak untuk membuka kepalan tangan ini adalah saya sendiri. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan kepada Wakil yang sudah memberikan penjelasan dan jawaban dan alasannya berkaitan dengan tidak bersedia tadi membuka. Oke, Pak Gon bersedia atau tidak membuka? Bersedia. Bersedia membuka. Silakan alasannya Pak Guru. Baik, terima kasih. Jadi setelah mendengarkan materi yang dibawakan oleh teman guru CGP angkatan 10 berkaitan dengan kepalan, jadi bersedia dan tidak bersedia, jadi ini masing-masing analisa. Jadi menurut pribadi saya, jadi kepalan tangan ada sesuatu yang berharga, ada banyak di dalam, juga ada ilmu. Saya bersedia untuk membuka, saya siap untuk membagikan hal-hal yang apa yang ada di dalam kepala itu, siap untuk membagi. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih, beri tepuk tangan kepada Pak Gon yang bersedia membuka. Ya, antara bersedia dan tidak bersedia karena ada beberapa pertimbangan. Tapi menurut saya Bapak Ibu guru sekalian bahwa kita memiliki jawaban yang bervariasi atau berbeda-beda. Jadi ada yang bersedia dan ada yang tidak bersedia. Lalu ada pertanyaan yang berikutnya, kira-kira sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk menutup dan membuka kepalan tangan kita? Tentu jawabannya pasti kita sendiri yang memegang kontrol atau kendali, bukan orang lain. Itu kesimpulannya bahwa yang memegang kontrol atau kendali atas kepalan baik dibuka maupun ditutup itu adalah kita sendiri. Ini merupakan teori kontrol. Oleh karena itu kita sendiri yang memegang kontrol, memegang kendali atas tindakan yang akan kita lakukan, bukan orang lain. Terkadang kita karena menyimpan sesuatu yang sangat berharga, maka kita tidak mengizinkan untuk membuka. Sebaliknya karena kita ingin terbuka atau merasa kasihan dengan orang lain atau karena diiming-iming uang, maka kita bersedia untuk membuka. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga pada kesimpulannya bahwa kita sendiri yang memegang kontrol. Oke, terima kasih untuk kegiatan ini. Kita lanjut. Bapak Ibu guru sekalian, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Geser dalam teori kontrol atau kontrol teori yang kemudian dikembangkan dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna teori kontrol atau makna kontrol. Jadi saya singkat saja membacakannya Bapak Ibu guru sekalian, bahwa ada 4 miskonsepsi, ada 4 ilusi dalam makna teori kontrol tadi. Jadi yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Oke, lanjut ke nomor 2, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan
membuat orang merasa bersalah, sangat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi keempat ilusi ini merupakan pandangan yang bertolak belakang apa yang kita pikirkan selama ini. Itu yang dimaksud dari miskonsepsi. Jadi apa yang kita pikirkan selama ini bahwa guru memegang kontrol itu ternyata salah, Bapak Ibu. Kecuali kalau misalnya siswa mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru dapat mengendalikan siswa tersebut. Tetapi sesungguhnya bukan Bapak Ibu guru yang dapat mengontrol murid. Seperti itu. Oke, yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu mungkin Bapak Ibu bisa pahami sendiri. Ya, dari keempat ilusi yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Jadi apa yang kita pikirkan selama ini ternyata tidak sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Seperti ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak semesti begitu, Bapak Ibu guru. Jadi sesungguhnya bahwa orang dewasa bukan semata-mata karena dia orang dewasa dia berhak untuk berkuasa, seperti itu. Kemudian yang ketiga dan kedua, bisa next Ibu selanjutnya. Baik. Kemudian berikutnya ada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Oke. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Jadi ada stimulus respon dan teori kontrol. Ada perubahan pendekatan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau di dalam stimulus respon, di dalamnya itu realitas kita sama. Kalau di teori kontrol realitas kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sementara dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tentu dari kedua topik ini sangat berbeda, saling berlawanan atau bertolak belakang. Stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kalau dalam teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berbeda kan Bapak Ibu guru? Baik. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, punya tujuan. Tidak ada perilaku yang tidak memiliki tujuan. Tidak ada tindakan manusia yang tidak punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu dalam stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol hanya Anda sendiri yang mengontrol diri sendiri, bukan orang lain yang mengontrol. Begitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan berikutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Sementara dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Next. Baik, kita membahas tentang makna disiplin. Jadi mungkin kalau saya tanya kalau misalnya di benaknya Bapak Ibu guru ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benaknya Bapak Ibu guru sekalian? Mungkin bisa diberikan tanggapan. Saya ulangi, kira-kira apa yang berada di benaknya Bapak Ibu guru ketika mendengar kata disiplin? Tertib, apalagi? Patuh, apalagi? Banyak. Tertib, patuh, menaati, menghormati, gitu ya. Atau tertib tadi itu. Bapak Ibu guru sekalian, makna dari disiplin merupakan sikap individu atau kelompok menaati, menghormati, taat, dan patuh terhadap peraturan untuk menciptakan ketertiban dan pengendalian diri. Bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita? Mari kita
membayangkan seperti apa sekolah kita penerapan disiplinnya. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, kita pikirkan secara bersama-sama. Kita bayangkan, tidak perlu dijawab, cukup dijawab dalam hati saja. Kemudian, apakah sesungguh arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Apa hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan dengan disiplin? Mari kita tanyakan ke dalam diri kita bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan segala sesuatu karena dorongan dari lingkungan, ataukah karena dorongan dari orang lain, atau terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindar dari rasa sakit atau ketidaknyamanan? Nah, ini yang sangat manusiawi sekali. Tentu ini sangat manusiawi sekali karena ketika manusia berada dalam zona yang tidak nyaman atau berada dalam ketidaknyamanan, tentu pasti melakukan sesuatu, itu sudah pasti, gitu ya. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini mulia sekali, ini apa yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita impikan, yang kita cita-citakan. Itu tujuan dari apa yang kita lakukan. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Wah, ini lucu sekali. Kita melakukan sesuatu hanya sebatas untuk mendapat pujian dari orang lain. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Jangan sampai terjadi melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Karena berbicara tentang penghargaan nanti takutnya menuju kepada identitas gagal lagi. Kemudian untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Banyak sekali. Salah satunya saya sudah sebutkan. Next dulu. Baik, Bapak Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Terlebih itu sama saja. Sebab jikalau tidak ada cakap, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Saya mengutip di bagian atasnya tadi, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Ketika terjadi disiplin di lingkungan sekolahnya kita, berarti baru terlahirlah atau terciptalah yang namanya merdeka. Belajarnya merdeka, siswanya merdeka belajar. Begitu pula sebaliknya, guru juga dapat belajar dengan merdeka karena di dalamnya sudah tertanam disiplin yang begitu kuat. Bisa dipegang Bapak next. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu guru sekalian, nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Meskipun daftar nilai-nilai kebajikan universal dapat bervariasi dan ada beberapa nilai yang seringkali dianggap sebagai universal. Ada beberapa nilai kebajikan yang universal, diantaranya kejujuran, kemudian keadilan, belas kasihan, kesederhanaan, penghargaan terhadap kehidupan, kepedulian, toleransi, kesetiaan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kebijaksanaan. Tentunya ini kalau misalnya di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila, gitu kan. Saya kira sudah tertuang di dalam sini. Karena ini merupakan nilai-nilai kebaikan yang secara umum, nilai-nilai kebaikan secara umum. Kemudian berikutnya Bapak Ibu Guru, teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, kita membahas teori. Jadi di bagian teori motivasi ini, di bagian teori ini saya hanya dapat menjelaskan secara sederhana dan sepintas saja, nanti akan secara terperinci nanti dijelaskan oleh guru ini. Di dalam teori motivasi, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian ada hukum dan penghargaan, nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga dihukum oleh penghargaan, dan yang ketiga restitusi. Nah, menarik sekali ini pembahasan. Kemudian next Pak Guru, kita masuk ke 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu Guru sekalian, ada 3 motivasi yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Manusia melakukan sesuatu itu karena didasari oleh rasa tidak nyaman atau karena dihukum, gitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Ini sudah, menurut saya ini sangat manusiawi sekali. Ketika manusia dihadapkan dengan zona ini, maka dia pasti melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang tadi saya sempat singgungkan tadi, sangat lucu sekali. Hanya karena ingin mendapat penghargaan, dia berusaha, dia berbuat sesuatu yang bahkan terkadang apa yang dia lakukan dia tidak memikirkan apakah itu benar atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang sangat mulia sekali. Nah, ini yang diharapkan oleh kita semua, khususnya di lembaga ini, di Sebar Negeri 2 Rahmutara Bikina. Motivasi yang ketiga ini yang sangat mulia sekali, karena melakukan sesuatu karena memang berangkat dari dalam hati. Ada istilah intrinsik, gitu. Motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan dipengaruhi oleh orang dari luar. Yang ketiga ini mulia sekali. Ini yang sangat diharapkan. Baik, berikutnya hukuman dan penghargaan. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu Guru bisa melihat sendiri seperti apa perbedaannya. Yang manakah yang mengarah kepada identitas gagal dan manakah yang mengarah kepada identitas yang sukses, Bapak Ibu Guru sekalian. Nah, di sini baru kita tahu bahwa hukuman itu mengarah kepada identitas yang gagal. Saya juga selama mengikuti pendidikan ini, saya baru menyadari bahwa memberikan hukuman kepada peserta didik itu mengarahkan kepada mereka untuk menjadi pribadi yang gagal. Ini buktinya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam identitas sukses ada disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Yang paling menarik saya untuk mengkaji, membuat studi kasus di bagian segitiga restitusi, pembahasan tentang restitusi. Restitusi ini sangat menarik sekali untuk kita pelajari, khususnya kami di guru penggerak. Begitu. Kemudian hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sangat sakit sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam, tusuknya itu. Kemudian kalau misalnya hukuman itu bisa siswa merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang sangat panjang. Ini fatal sekali, lama sekali waktu. Kemudian korban mendapat keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, itu sudah pasti. Kita masuk ke identitas sukses. Di dalam identitas sukses ada satu, kemudian nanti dibagi dua. Ada disiplin. Kalau sudah disiplin berarti sudah mengarah kepada hal yang sukses. Jadi disiplin itu dibagi menjadi dua, ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi adalah suatu yang harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, kita masuk ke restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Restitusi menguatkan murid untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, dapat menguatkan anak kalau kita melakukan segitiga restitusi. Kemudian korban mendapat ganti, kemudian murid atau anak mendapat penguatan. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita menghadapi persoalan terhadap anak lantas kita memberikan hukuman. Nah, ini yang parah ini. Banyak anak-anak yang putus sekolah karena mungkin karena cara mengatasi persoalan yang kita gunakan dalam sekolah, penerapannya yang tidak sesuai. Sehingga itulah yang terjadi. Next, Pak. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman dan penghargaan, hukuman atau konsekuensi. Ada beberapa pertanyaan di situ. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu Guru sekalian, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Bisa saya minta tanggapannya Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menurut Pak Gon, konsekuensi. Oke, karena tidak mengarah kepada satu yang identitas gagal gitu ya.
Kalau misalnya kebetulan kita saat ini sedang melaksanakan ujian, lantas peserta didik yang tidak melunasi uang komite, dia mengikuti ujian di luar ruangan atau di panasnya terik matahari. Menurut Bapak Ibu guru sekalian, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, luar biasa sekali. Itu konsekuensi. Kalau misalnya seorang anak tidak membayar uang komite, lantas dia menyuruh seorang anak tersebut menyuruh untuk berlutut di tengah lapangan dengan panasnya atau teriknya matahari, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jelas sekali bahwa ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu guru sekalian. Luar biasa. Bisa next Pak Guru. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak akan melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu dapat memberikan hukuman kepada peserta didik, Bapak Ibu guru sekalian. Saya ulangi, penghargaan dapat memberikan hukuman terhadap peserta didik. Salah satu contoh, dulu kita pernah menerapkan perankingan terhadap peserta didik. Ternyata itu adalah bagian dari hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, perankingan yang ada di dalam rapor kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013 itu tidak diizinkan. Perankingan yang di dalam rapor itu tidak diizinkan. Pertimbangannya adalah ini, dihukum oleh penghargaan. Loh, kok bisa? Kenapa bisa? Ya bisa. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Yang merasa dihukum adalah siswa yang tidak mendapat peringkat prestasi. Bagi siswa yang tidak mendapat peringkat atau prestasi, itu dia menganggap dirinya dihukum oleh guru. Itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Oleh karena itu Bapak Ibu guru sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa khususnya yang wali kelas, untuk tidak memberi perankingan, tidak disarankan untuk memberi perankingan di dalam rapor itu untuk anak wali. Jangan beri perankingan lagi. Sekalipun tidak muat di dalam rapor, tetapi kita memberikan secara lisan, tidak diizinkan. Next. Bisa next. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Next. Kemudian kita masuk kepada restitusi. Jadi untuk saya menjelaskan secara sederhana saja Bapak Ibu guru sekalian, nanti untuk secara terperincinya bisa Ibu guru yang menjelaskan. Jadi restitusi itu gambarannya yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu restitusi. Ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, nah, segitiga restitusi inilah yang diharapkan dapat diterapkan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian yang berikutnya, restitusi juga menerapkan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka seharusnya memperlakukan orang lain. Di bagian segitiga restitusi ada 3 langkah yang dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh siswa, yaitu menstabilkan identitas, nanti akan dijelaskan oleh guru ini. Kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Oke, nanti secara terperinci dijelaskan oleh Ibu ini. Next, Bu. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, sebuah proses kondisi bagi murid. Lanjut. Sudah. Nah, berikut merupakan ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Oke, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya restitusi memperbaiki hubungan, dapat memperbaiki hubungan untuk memulihkan kembali kesalahan, bukan untuk memberikan hukuman. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau memang pihak sebelahnya tidak mengizinkan dirinya untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya, kita tidak boleh memaksa. Kemudian yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang berikutnya, restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya untuk memperbaiki kesalahan murid. Itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Next. Baik, terima kasih sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan di hati saya menyampaikan ucapan permohonan maaf. Terima kasih, salam semangat untuk kita semua. Berikutnya saya persilakan kepada Ibu Rin untuk memaparkan materi. Bapak Ibu guru masih semangat? Masih semangat? Baik, saya minta beberapa detik. Bapak Ibu guru silakan berdiri. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, saya minta Bapak dan Ibu guru untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Yang pertama saya mau tanya dulu, Bapak dan Ibu guru mencintai, menyukai nama yang sudah diberikan orang tua? Suka. 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 Buktikan. Kalau misalnya saya meminta Bapak Ibu guru menyebut nickname, itu berarti Bapak Ibu guru sebut nama panggil. Kalau complete name berarti sebut nama lengkap, harus lengkap, jangan disingkat. Kalau saya sebut cepat-cepat berarti harus cepat-cepat. Siap. Buktikan kalau mencintai namanya. Complete name, nickname, nickname, complete name, nickname, complete name, nickname. Fokus ya Bapak Ibu guru. Nickname, complete name, complete name, nickname, 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 complete name. Oke, terima kasih, silakan duduk. Baik, Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, mengapa saya minta Bapak dan Ibu guru menyebutkan nama? Nama itu pemberian orang tua yang mana kita harus menyukainya. Suka dan tidak suka harus kita suka. Karena waktu pemberian nama mungkin kita masih kecil, jadi kita tidak ungkapkan bahwa kita tidak suka dengan nama itu. Berusaha untuk mencintai nama kita. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjut dengan materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, Bapak dan Ibu guru, sebenarnya segala tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Ada tujuan yang ingin kita gapai. Di situ semua tindakan dan kelakuan kita di dalam kelas sangat diharapkan untuk bisa menciptakan suasana belajar mengajar yang aman dan nyaman, baik bagi guru maupun murid. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia sangat berpengaruh terhadap tindakan dan kelakuannya dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh sangat diharapkan agar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dapat mewujudkan budaya positif agar tercapainya tujuan yang memerdekakan murid. Baik, Bapak dan Ibu guru, kadang kita menyadari bahwa apa
yang dilakukan oleh anak didik kita itu, misalnya tindakan atau pelanggaran yang mereka lakukan, sebenarnya mereka itu ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Next. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk menggapai impian. Dan seluruh tindakan yang kita lakukan tentu punya tujuan tertentu. Tanpa kita sadari bahwa salah satu atau lebih kebutuhan dasar kita telah terpenuhi saat kita menggapai apa yang menjadi impian kita dalam hidup. Next. Di sini ada lingkaran tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan rumah, ya. Lalu yang berikut ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita ingin memenuhi salah satu kebutuhan kita, tentunya kita melakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan kebutuhan itu. Lalu yang berikut ada kebutuhan kebebasan. Kita, masing-masing kita itu pernah merasa ingin bebas, ya, dan kebanyakan kita itu ingin bebas, dan itu yang seharusnya. Kita harus bebas, kita harus merdeka. Lalu yang berikut, kebutuhan kesenangan. Setiap manusia itu pasti menginginkan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Tidak ada manusia yang mau sedih, pasti mau senang. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia juga. Lalu yang berikut, kebutuhan penguasaan. Next. Di sini saya memberikan satu kasus yang mana di dalamnya sebentar ada hubungannya dengan kebutuhan dasar kita. Ibu Ega, guru wali kelas 11 MIA di SMA Negeri 2 Rahom Utara, sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya, yaitu Nara. Beberapa anak di kelas 11 MIA telah datang padanya dan mengeluh Nara yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Di sini ada pertanyaan, jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ega, apa yang akan kita lakukan? Jika Bapak Ibu di sini posisinya sebagai Ibu Ega dan menghadapi masalah yang dimana salah satu anak walinya itu selalu membuat ulah. Kita pahami dulu dia punya kasus. Di situ ada pertanyaan, jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ega, apa yang akan kita lakukan? Lalu yang kedua, menurut Anda, kira-kira apa alasan Nara melakukan hal itu? Next. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari kasus ini, yang pertama kita lihat situ ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Dalam kasus Nara di atas, apabila jawaban Nara ketika ditanya oleh Ibu Ega adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Nara adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Kata kuncinya di sini adalah Nara lapar. Berarti di sini Nara sedang membutuhkan makanan. Jadi tindakan atau apa yang dilakukan oleh Nara terhadap teman-temannya di kelas karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Next. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan
sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Dalam kasus Nara tadi, apabila Nara menjawab pertanyaan bahwa alasan dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Dia membuat ulah supaya temannya itu menyukai, memperhatikan dia bahwa, aduh Nara ambil saya punya makanan. Ya. Lalu ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, kemudian gurunya melaporkan pada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh Nara adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini secara tidak langsung Nara mau meminta perhatian bapak mamanya bahwa dia harus diperhatikan. Lalu selain itu juga dia juga butuh perhatian dari wali kelasnya. Ya, next. Yang berikut adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Kita merasa free, kita merasa bebas, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, memiliki choice, ya. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila dalam kasus Nara tadi, jawaban Nara dalam kasus tersebut adalah dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan temannya yang bervariasi. Dalam kasus Nara tadi, dia ingin memenuhi kebutuhan dasar kebebasan. Next, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu contohnya, bersenang-senang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka puas saja, yang terpenting senang di hati mereka. Lalu mereka akan memiliki konsentrasi penuh ketika melakukan sesuatu yang mereka senangi. Dalam kasus Nara tadi, bila Nara menjawab bahwa dia melakukannya karena hanya iseng saja dan ia menikmati wajah teman-temannya yang kesal karena makanannya diambil, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu sangat lucu, sangat menyenangkan hatinya, maka dalam hal ini Nara ingin memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Dia buat ulah itu hanya mau buat teman-temannya itu merasa kesal, kemudian menunjukkan wajah-wajah yang lucu menurut Nara, tetapi sedih menurut teman-teman. Hanya buat dia mencoba-coba supaya menyenangkan hatinya saja. Oke, next. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, pada kebutuhan penguasaan ini sebenarnya yang mau diungkapkan oleh anak-anak kita adalah mereka ingin diakui bahwa mereka itu bisa. Ya, mereka ingin kita mengakui kemampuan mereka. Lalu yang berikut, anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi cenderung ingin menjadi pemimpin. Ya, mereka juga mengamati sesuatu sebelum mencoba hal yang baru dan akan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Next. Ketika seorang murid melakukan kesalahan atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka mengungkapkan perasaan mereka lewat tindakan dan perkataan.
itu, kalau mereka melakukan sesuatu itu, sebenarnya itu mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi kita kadang sebagai guru, kita tidak menyadari itu. Kita tidak menyadari bahwa mereka mengungkapkannya lewat mereka punya tingkah laku, mereka punya sikap. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memiliki nilai-nilai yang hakiki dan hal-hal yang secara makna dalam dunia mereka. Bila guru bisa membangun interaksi yang memberdayakan murid dalam dunia pendidikan, maka murid akan memposisikan dirinya sebagai pribadi yang positif. Next. Di sini kita masuk ke kasus yang kedua. Kasusnya adalah Nagita adalah seorang anak kelas 10B. Begitu tiba di rumah setelah pulang sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Mika. Menurut Anda, kebutuhan dasar apa yang sedang dibutuhkan oleh Nagita? Jika jawabannya seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Di situ ada pilihan-pilihan. Yang pertama, berdasarkan kasus di atas, kira-kira apakah Nagita ingin memenuhi A, kebutuhan bertahan hidup, next, cinta dan kasih sayang, yang berikut kesenangan, yang berikut penguasaan, dan yang terakhir kebebasan. Bapak Ibu guru, setelah tadi sudah mendengarkan, memahami beberapa kebutuhan dasar. Setelah kita melihat itu kasus 2, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Nagita? Kebutuhan dasar apa yang dia mau penuhi? Kasusnya seperti itu. Kebutuhan apa kira-kira? Pak Boni, silakan. Kesenangan. Oke, mungkin ada pendapat lain. Di situ kasusnya Nagita disitu sampaikan, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kebutuhan apa Bapak Ibu guru? Kebutuhan kebebasan. Oke, next. Ibu guru tidak punya bangku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ketika ada ungkapan seperti itu dari anak kita, kalau dia pulang sekolah, misalnya Mika pulang dari sekolah, kira-kira Pak Riko, kalau misalnya dia sampaikan begini, ibu guru tidak punya bangku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira di sini Mika sedang ingin memenuhi kebutuhan apa? Oke, cinta dan kasih sayang. Oke, next. Aku bosan masa belajar yang masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa kira-kira di situ? Di situ ada kalimat dari Tania misalnya. Tania katakan begini, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira di sini kebutuhan apa? Kebutuhan apa ibu guru? Kebebasan atau kesenangan? Dia katakan aku bosan, dia merasa bosan. Ya, dia ingin bebas sebenarnya. Ya, next, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu berarti dia tidak diakui bahwa gambarnya tidak bagus. Maka di sini mau memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan? Aku sebel, gambarku tidak rapi, maka ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas.
Ya, di sini sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Dia mau diakui bahwa dia itu bisa menggambar dengan baik. Oke, next. Sebagai pendidik, kita sangat perlu memahami kebutuhan-kebutuhan dasar murid agar dapat mewujudkan lingkungan dan suasana belajar yang aman dan nyaman. Dengan memahami semua kebutuhan dasar manusia, seorang pendidik dapat membantu muridnya untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat berkembang secara optimal. Langkah sederhana yang dapat dilakukan seorang pendidik dalam memahami kebutuhan murid adalah dengan memahami setiap perilaku dan tindakan muridnya di sekolah. Kita perlu memahami setiap perilaku dan tindakan murid. Jangan asal memberi hukum, tetapi kita perlu tahu, kita perlu memahami dia punya tindakan itu kira-kira mengungkapkan apa. Next. Sekarang kita masuk ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi diri dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Next. Sekarang kita simak ada video tentang penerapan 5 posisi kontrol. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat ras akan menyimpan emosi negatif tersebut. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, buku eksternal. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi teman. Aku saya lupa salah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kan pertanyaan. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menonton video terkait dengan penerapan 5 posisi kontrol. Coba next Pak Guru. Baik, posisi kontrol merupakan bagian dari penerapan disiplin positif restitusi. 5 posisi kontrol tersebut merupakan proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenal dirinya dalam restitusi. 5 posisi kontrol merupakan salah satu ilmu yang dikembangkan oleh Diane Johnson. Next. 5 posisi kontrol. Dampak 5 posisi kontrol. Yang pertama, tadi setelah kita menonton video, yang pertama yang dilakukan oleh guru itu adalah penghukum. Dampaknya itu adalah murid menjadi pendendam. Murid akan membenci gurunya atau pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Dari ekspresi Naren tadi sudah sangat menunjukkan bahwa dia ada perasaan dendam di dalamnya. Kemudian ada rasa benci dari ekspresinya. Lalu yang berikut ada pembuat rasa bersalah. Oke, pembuat rasa bersalah, membuat murid merasa bersalah. Ini merupakan salah satu identitas gagal, ya. Itu dia punya dampaknya. Lalu berikut rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Dengan kita membuat murid kita merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Lalu berikut teman, murid akan bergantung pada seseorang, ketergantungan atau tidak mandiri. Contohnya harus dikasih bangun oleh mamanya Naren atau kakaknya. Kalau tidak dikasih bangun, maka dia tidak bangun karena dia bergantung pada orang lain. Lalu berikut pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai. Lalu yang terakhir adalah murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Itu adalah posisi kontrol manager. Next. Di situ ada pertanyaan, dari kelima posisi kontrol yang ditampilkan di dalam video tersebut, posisi mana yang paling ideal dan dapat meningkatkan motivasi intrinsik murid? Itu pertanyaan untuk kita masing-masing. Pertanyaan yang perlu kita jawab untuk diri kita, untuk kita resapi, untuk kita renungkan. Kira-kira mana yang perlu kita gunakan, perlu kita terapkan ke depannya. Next. Di situ kita masuk dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua
mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini sekitar 3 restitusi ini sebenarnya proses penyelesaian masalah, ya. Di situ ada 3 bagian penting. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah kita menonton video tadi, kita lihat di situ yang dilakukan oleh gurunya Naren, dia sudah dari langkah demi langkah yang dia lakukan itu sudah menjawab itu segitiga restitusi, yang pada akhirnya dia menggunakan posisi control manager akhirnya tadi. Next, sekarang ada video lagi yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Silakan diputarkan video itu. Orang tua, kesel seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan kelengkapan Siang Sarah. siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin videonya nanti akan saya bagikan supaya nanti Bapak Ibu bisa nonton. Karena kita punya waktu ini sangat terbatas, saya lanjutkan dengan materi yang terakhir ini. Silakan Pak Guru. Nanti untuk videonya nanti Bapak Ibu bisa tonton sendiri, nanti bisa tonton di YouTube atau nanti akan dibagikan oleh saya. Di situ, oke. Yang pertama tadi itu dalam segitiga restitusi itu, sisi pertamanya itu adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu tujuannya. Setelah kita nonton tadi, dari dia malas, dia lebih baiklah, ya, diharapkan oleh gurunya supaya lebih cepat datang ke sekolah. Lalu berikut, setiap tindakan kita yang kita lakukan itu punya tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan itu bisa kita baca di situ. Tidak perlu saya bacakan, nanti kita akan dapatkan materinya dari saya dan Pak Rigo. Lalu berikut, sisi keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah tadi, kita lihat di dalam video itu sangat jelas ya. Jadi sebenarnya itu dalam video tadi sangat jelas intonasi yang digunakan oleh gurunya, ya. Lalu berikut, dalam penerapan segitiga restitusi, kita dapat menerapkannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, bergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi. Sebenarnya, dalam menyelesaikan kasus siswa itu, kita harus sesuaikan dengan dia punya masalah. Jangan lain masalahnya, artinya kita penyelesaiannya lain. Ya, itu makanya kita sangat membutuhkan itu memahami tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, itu saja materi yang dapat kami bagikan ke teman-teman hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Dan di akhir dari kegiatan kita hari ini, kita melakukan refleksi kegiatan kita. Kami minta waktu dari Bapak dan Ibu Guru untuk menulis
refleksi menulis umpan balik terkait kegiatan kita hari ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Guru setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang tadi kita sudah laksanakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rini yang sudah membawakan materi. Kebetulan tadi masih ada yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan materi keyakinan kelas, tapi nanti saya akan bagikan ke dalam WA group. Baik, ke Bapak Ibu Guru sekalian, mohon izin untuk mengisi tentang balik berkaitan dengan kegiatan kami hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan dari Bapak Ibu Guru sekalian berkaitan dengan apa yang kami sampaikan. Bapak Ibu Guru sekalian, perlu saya sampaikan bahwa saya teringat dalam satu kalimat yang mengatakan begini: jangan melihat orang yang berbicara, tetapi apa yang akan dibicarakan. Pada intinya bahwa apa yang kami sampaikan bertujuan untuk bersama-sama menumbuhkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Rahong Utara. Kemudian di tempat yang berikutnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang berlimpah kepada Bapak Pimpinan atau Kepala SMA Negeri 2 Rahong Utara yang telah bersedia memberikan kami kesempatan untuk berbagi praktik baik, berbagi ilmu, berbagi informasi berkaitan dengan apa yang kami peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian berikutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ati selaku wakasek kesiswaan dan juga Bapak Ibu Guru wakasek yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan praktik baik. Terima kasih pula kami sampaikan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah bersedia menyempatkan dirinya untuk mendengar berbagai cerita, berbagai pengalaman dan informasi yang kami berikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat berlimpah. Dan sebelum kita mengakhiri acara untuk kegiatan hari ini, sambil menunggu Bapak Ibu Guru yang sedang mengisi bagaimana perasaannya di stick note itu nanti akan ditempelkan di dalam. Setelah itu nanti sebelum kita tutup kami minta untuk kita dapat foto bersama, hanya minta untuk beberapa detik saja. Terima kasih sekali lagi kepada kita semua dan salam dan bahagia.